Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizka Dwi Aprianingsih. Kali ini kita akan membahas biografi 5 tokoh PPU PKI beserta kontribusinya dalam membangun kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya anggota PPU PKI tidak hanya 5 saja, akan tetapi kali ini kita hanya akan membahas 5. Langsung saja, yang pertama Insinyur Soekarno. Siapa yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno? Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang akrab disapa dengan Bung Karno. Beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Kontribusi beliau dalam membangun kemerdekaan Indonesia dan dalam PPU PKI sendiri sangatlah penting. Pada tanggal 18 Agustus 1945, beliau dipilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dan pada PPKI sendiri, beliau dinobatkan sebagai ketua. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno adalah sosok pahlawan yang sejati. Ia tidak hanya berjasa bagi negerinya sendiri, akan tetapi ia berjasa bagi kedamaian di dunia. Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 1970, Insinyur Soekarno meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Beliau disemayamkan di Wisma Yaso yang kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur di dekat makam ibundanya. Yang kedua adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa atau dipanggil dengan panggilan Bung Hatta merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Beliau merupakan wakil presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Dan dalam PPKI sendiri, beliau dijadikan sebagai wakil ketua yang bersanding dengan Insinyur Soekarno. Tidak hanya sampai saat itu, pada saat Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta, sehingga Muhammad Hatta menjadi seseorang yang menyaksikan momen penting bagi bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa beliau, banyak sekali nama-nama tempat di Indonesia yang mengabadikan dengan nama beliau, seperti misalnya Bandara Internasional Bandara Soekarno-Hatta, dan masih banyak lagi. Muhammad Hatta meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980, tepat di usianya yang ke-77 tahun. Yang keempat, Raden Panji Suroso. Raden Panji Suroso atau biasa dikenal dengan Suroso, lahir di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 3 November 1893. Ia merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus mantan anggota PPU PKI atau PPKI. Ia juga bertugas sebagai wakil ketua PPU PKI pada saat PPU PKI dipimpin oleh Rajiman Weddiodiningrat. Pada tahun 1958, pada bulan Agustus, Suroso diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi anggota Pertimbangan Penghargaan Perintis Kemerdekaan Indonesia. Suroso meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1981 pada saat beliau berumur 87 tahun. Yang ketiga yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Weddiodiningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 April 1879. Adalah seorang dokter yang juga merupakan tokoh pendiri Republik Indonesia. Beliau adalah anggota Budi Utomo pada tahun 1945 yang dipilih untuk memimpin PPU PKI.
Pada rapat BPU PKI pada tanggal 29 Mei, beliau mengajukan sebuah pertanyaan. Apa dasar negara Indonesia apabila Indonesia merdeka? Lalu pertanyaan itu dijawab oleh Bung Karno dengan jawaban Pancasila. Kemudian jawaban Bung Karno tersebut ditulis dalam buku Rajiman Wedyodiningrat. Pada tanggal 20 September 1952, tepat berumur 73 tahun, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat meninggal dunia. Yang terakhir yaitu I Gusti Ketutpuja. I Gusti Ketutpuja lahir pada tanggal 19 Mei 1908. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia. Peran beliau dalam kemerdekaan Indonesia sangatlah penting, karena I Gusti Ketutpuja juga ikut serta dalam perumusan naskah teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. I Gusti Ketutpuja turut menyaksikan momen penting untuk Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan. Setelah perjuangan beliau untuk kemerdekaan Indonesia, I Gusti Ketutpuja meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 1977 pada saat beliau berumur 68 tahun.